keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim At-Tahirin bekerjasama dengan Bamus Betawi dan Forum Ulama dan Habaib. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah-tengah acara berlangsung hadir di tengah-tengah kita anggota Majelis Tinggi Forum Ulama dan Habaib Kiai Haji Nur Sasik, Wakil Ketua Umum Forum Ulama dan Habaib Habibul Mahbub Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menyempurnakan acara ini, marilah kita dengan khidmat dan ta'zim mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kepada Al-Ustaz Iing Suryadi Muhammad, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تكون. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Aladin selaku Ketua DPW Fuhab Jakarta Timur. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para kiai, para habaib, para asatidz, para guru-guru, hadirin rahimakumullah. Wabil khususil khusus kepada Habibuna Al-Habib Abdullah Al-Haddad selaku Wakil Ketua Forum Ulama Habaib Al-Aqtas, Afwan Habib, sebagai Wakil Ketua Ustadz Haji Izzuddin Kiai Haji Mursali Pohan Kasih Kemasjidan Departemen Agama Jakarta Timur, Bapak Wagub DKI Jakarta Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Bapak Haji Muhammad Anwar SSI MAB, Camat Jatinegara Bapak Mukhtar MSI, Lurah Cipinang Cimpedak Bapak Haji Damin Sada, dan Ketua Bamus Betawi Bapak Riano P. Ahmad, serta Buya Kiai Haji Abdul Majid, dan para asatidz, para hujjat, para pejabat pemerintah lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kami. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita mengadakan acara zikir, sholawat, doa untuk bangsa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat berjalan berkat dorongan dari orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Muhammad Nuri Tahir, yang telah mendorong kami dari Fuhab DPW Kota Administrasi Jakarta Timur, Bamus Betawi, dan Majelis Taklim At-Tahirin. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Tentunya
kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para alimul ulama, para habaib, para kiai, hadirin sekalian, terutama kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, dan juga seluruh hadirin semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kami sebagai panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, namun masih banyak kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada pada acara ini, dan harapan kami mudah-mudahan dengan dilaksanakannya zikir, sholawat, dan doa untuk bangsa ini, ke depan bangsa kita, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia akan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Atas nama dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Haji Nuri Tahir. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, Bapak Ahmad Reza sebagai Wakil Gubernur DKI yang pada waktu dekat ini tanggal 16 akan meninggalkan kita. Namun beliau sudah banyak berbuat untuk kota Jakarta bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahu Akbar. Kita doakan beliau ke depan lebih baik daripada hari ini. Dan dimudahkan segala ikhtiar. Begitu juga kepada Bapak Haji Anwar, Wali Kota Jakarta Timur. Beliau merupakan ketua penasehat baik UHAP Jakarta maupun Iba Musutawi. Ahlan wa sahlan Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir bin Salim Alatas, selamat datang. Dan saya bersyukur sekali bahwa pengurus-pengurus DKI hadir di sini. Ini kebetulan Ketua Umum Majelis Ulama Jakarta Timur dan Wakil Ketua Islamic Center Tanjung Priok. Beliau adalah Dr. Haji Didik Supandi yang baru datang ini. Terima kasih, Dokter. Begitu juga saya melihat di sini yang tidak ketinggalan. Pada saat saya Ketua GNO KDKI, beliau wakil saya, alhamdulillah.
hadir tengah kita. Begitu juga ada Pak Camat yang baru tadi disebutkan bahwa ada Wakil Ketua Umum UHAP Habib Abdullah, ada juga Bapak Ruslan Mawardi punya jabatan rangkap di DPP, dia punya jabatan, dan di timur beliau juga sebagai Kakanwil kalau di pemerintahan. Dan begitu juga Habib Hud. Habib Hud dari kakeknya guru saya. Tahun 71 sudah mengajar di tempat saya. Kakeknya diteruskan oleh bapaknya Umar Bagir. Anaknya pulang, anaknya juga ikut. Alhamdulillah, cuma beliau memang sibuk, alhamdulillah. Rezekinya lain sama kita, Pak. Kebanyakan dia rezeki. Jadi di luar juga di sana saya lihat ada Panglima Laskar Adat Betawi, Bapak Damin Sada, Haji Damin Sada. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan beliau tadi jam 3 sudah hadir di sini, sudah hadir kontrol dia beliau. Itulah yang namanya Laskar Adat Bamus Betawi, yang anggotanya kurang lebih di Jakarta Raya baru 10.000, baru 10.000. Dan hadir pula bersama saya Ketua Umum Bamus Betawi. Beliau sengaja memang saya undang. Kenapa? Saya melihat Jakarta Barat kemarin, saya merasa iri menjemput Pak Anies yang dalam kesedihan, dihibur oleh salah satu habaib Habib Syekh. Saya Pak Anies tertawa-tawa, senang, dia bangga gitu. Nah, saya bilang pada Ketua Umum Betawi, ikut bersama saya untuk kita adakan acara ini. Jadi Pak Gubernur, acara ini cuma kita libatkan kepada panitia. Saya minta dengan hormat, tangan jangan ada di bawah. Saya minta dengan ketua panitia. Cuma yang saya tugaskan Bamus Betawi, Riano siap tidak siap. Lainnya dari saya. Alhamdulillah diberkahi Allah. Alhamdulillah diberkahi Allah. Jadi ada juga hadir di tengah-tengah kita Wakil Majelis Adat adalah Ibu Selviana Murni, Profesor, ada di dalam rumah sana. Dan masih banyak lagi. Ini ada Pak Amir, dia sebagai pribadi saya yang untuk bantu saya sana sini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih sekali-sekala, baik kepada Bapak Wagub kita yang kita cintai, begitu juga Bapak Wali Kota kita. Kalau kita lihat wali kota kita, ya ada turunan dari Saudi, tapi ibu bapaknya sudah lahir di sini. Ibu bapaknya lahir di sini. Beliau kedempot kita sudah di sini. Alhamdulillah dari bawah sampai wali kota. Alhamdulillah udah keliling juga jabatannya.
jadi kita doain juga beliau ke depan bisa lebih baik. Kita doain. Jadi orang Betawi ini yang masih jadi wali kota tinggal satu, ya. Tinggal satu. Kita doakan juga itu. Ya. Dan kemarin saya sudah menghadap Gubernur pagi waktu ngaji. Saya melaporkan beliau, minta maaf, tinggal besok ini waktu sudah kita atur Pak, udah rapi semua. Minta maaf, mungkin saya lancang Pak. Saya lancang bahwa yang pernah berumah di DKI akan menggantikan Bapak. Saya pasang baliho semua, disetujui semua oleh teman-teman. Tapi banyak juga yang pada meragukan, banyak juga. Tapi alhamdulillah kemarin sore menjelang maghrib ada pengumuman di TV. Mendagri menyerahkan surat keputusan penunjukan sebagai pejabat gubernur DKI. Nah, beliau adalah Bapak Heru. Bapak Heru itu di zaman Fauzi, sekretaris Fauzi. Beliau ditugaskan sebagai sekretaris pertama, kemudian naik ke PKD, naik lagi ke wali kota, zaman Jokowi. Nah, kemudian Jokowi tarik ke istana. Nah, ini bakal pemimpin kita, calon pemimpin kita tanggal 16 Oktober nanti. Sudah diumumkan tadi malam. Alhamdulillah. Jadi minta maaf saya nggak bilang Pak Anies. Sore Allah kerahkan Pak. Alhamdulillah. Namun komunikasi saya ada kurirnya yang paling dekat, selalu saya komunikasi. Nah, Pak Wali, sobatnya Pak Wali. Mudah-mudahan beliau kita doakan bisa ngikutin jejak itu, mudah-mudahan. Nah, Pak Reza kita doakan, Pak Anies jadi ditarik, Prabowo jadi ditarik. Dua-duanya untuk bangsa dan negara. Jadi begitulah Pak, kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya apa yang telah kita berdoa tadi bersama Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan Allah redoi. Dan kebetulan hari ini tanggal 1 Syawal, datangnya bulan Maulid 12 Syawal, datangnya lahirnya Rasulullah. Kita mengadakan Maulid sekali. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan, dimudahkan juga. Nah, baik Pak Reza maupun Pak Ahmad, dan kemungkinan gubernur jadi saya usahakan Pak, saya usahakan. Jadi begitulah perjalanan rencana Maulid ini. Memang waktu singkat, 1 minggu berturut-turut ada repot Pak. Mohon maaf kalau di sana sini ada banyak kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih atas segala kehadirannya. Kalau saya sebutin banyak sekali, mohon maaf juga saya tidak sebutkan satu persatu. Baiklah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahmad Reza MBA, Reza Patria MBA. Dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Majelis Adat Bamus Betawi Bapak Haji Muhammad Nurul Tahir, yang sekaligus pendiri UHAP DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur Bapak Haji Muhammad Anwar. Yang kami hormati Ketua Umum Bamus Betawi Bapak Haji Riam Nope Ahmad. Yang kami hormati Ketua DPW Tua Jakarta Timur Bapak Dr. Rezeki Haji M. Anadin. Yang kami hormati pimpinan Jawara Jakarta Kampung Bapak Haji Amin Syada. Yang kami hormati penasehat DPW Tua Jakarta Timur Bapak Dr. Rezeki Haji Rustan Mawardi. Yang kami hormati anggota DPD RI Ibu Hajah Silviana Murni. Yang kami hormati Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atos. Yang kami hormati Habib Abdullah Alatas, para habib, para alim ulama, para pengurus DPW UHAP Kota Jakarta Timur, para jamaah majelis taklim, zikir dan maulid at-Tahirin, camat Jatinegara, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-jama'in wa ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan zikir, sholawat, maulid, dan juga sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan juga Pak Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Hari ini diundang merupakan satu kehormatan dan kebahagiaan sendiri bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, para alim ulama, para habib, dan juga semua hadirin jamaah yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini kita tadi telah melangsungkan rangkaian acara. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan, ditambah rezekinya, dan dikabulkan cita-citanya, karirnya, dan semuanya. Alhamdulillah kita setelah 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID, alhamdulillah sekarang sudah terkendali dan ekonomi juga mulai bangkit kembali. Kita sebagai umat Islam tentu perlu terus bersyukur, dan juga kita harus menjadi contoh dan teladan. Sebagai umat yang mayoritas di DKI Jakarta, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk terus menjaga kebersamaan, kerukunan, persatuan, dan persaudaraan. Tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga terhadap agama lain. Itulah sebabnya bangsa ini, DKI Jakarta, terus baik, aman, dan kondusif. Karena umat Islam di DKI Jakarta sangat baik, sejuk, dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga toleransi,
Bahkan umat Islam di DKI Jakarta selalu mengalah. Itulah sebabnya DKI Jakarta menjadi damai, rukun dan kondusif. Suasana ini perlu kita jaga, terlebih ke depan kita akan memasuki tahun politik. Tugas kita bersama untuk memastikan situasi kondisi Jakarta untuk kondusif. Siapapun nanti yang akan berkompetisi, semua adalah putra putri terbaik bangsa yang harus kita hormati, kita jaga. Siapapun yang terpilih, kita dukung bersama, dan semua akan terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga di DKI, siapa saja yang menjadi pemimpin, Pak Anies insya Allah dengan saya 16 Oktober selesai, dan dilanjutkan dengan PJ Gubernur, kita dukung bersama untuk kelangsungan daripada pembangunan kota Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan baik ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, kontribusi, partisipasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai bagian dari warga Jakarta. Alhamdulillah, DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kita melihat langsung, menyaksikan dan merasakan ada kebanggaan betapa besar pembangunan yang sudah dilaksanakan. Insya Allah semuanya memang diperuntukkan untuk kepentingan warga Jakarta, bahkan seluruh warga Indonesia dapat merasakan betapa baiknya pembangunan Jakarta, semakin aman, semakin baik, semakin cantik, semakin menarik, semakin modern, dan semakin membanggakan. Tugas kita ke depan, mari kita jaga, kita rawat kota Jakarta agar terus aman, damai, sejuk, menarik, dan membanggakan. Jakarta sebagai kota global menjadi kebanggaan kita bersama. Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di dunia, kota-kota yang hebat di dunia, kota-kota yang modern di dunia. Inilah tugas kita ke depan untuk terus menjaga dan meneruskan pembangunan kota Jakarta untuk terus menjadi lebih baik. Yang terakhir, saya ingin memohon maaf apabila selama melaksanakan tugas di DKI Jakarta bersama Pak Gubernur mungkin dirasakan masih banyak kekurangan, kelemahan, dan mungkin juga kesalahan. Mohon diampuni, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya, sekalipun kami sudah tidak lagi menjabat, insya Allah kita akan terus bersilaturahmi, bertemu dan bersapa. Dimanapun kita bertemu, mari kita saling bersapa, saling bersilaturahmi, dan saling mendoakan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih pada Ibu, Bapak semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur, kepada Bapak Haji Muhammad Anwar SSI MAP, Pak Yai Fadil Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Ariza Patria MBA, Ketua Majelis Adat, Bapak orang tua kita Bapak Haji
Nuria Tahir, DPW Ustaz Aladin, Habib Abdullah Latas dari DPP, Wakil DPP Wahab DKI Jakarta, Ketua Bamus Betawi Bapak Haji Riano Ahmad, kebetulan sekampung saya dari Tanah Abang, termasuk Pak Cepi juga. Bang Cepi ini sekampung saya, tahu kecil saya Bang Cepi. Para ustadz, para habaib, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Kesa, yang mohon maaf, Panglima Laskar. SDA itu hanya bisa buat saya, Camat, Lurah, dan jajaran. Mungkin Pak tokoh kita Pak Kiai Nuri, Haji Nuri udah tahu Panjaitan langganan banjir Pak Kiai, Pak Haji ya. Sampai hari ini alhamdulillah seperti dikatakan lancar. Apa ya dari Pak Kiai Ruslan nih, kalau nggak saya udah dibully udah habis. Kalau banjir saya di WA langsung dia. Alhamdulillah dapat dirasakan. Meskipun di tengah pandemi COVID yang luar biasa, anggaran kita kontraksi, banyak refocusing, tapi kita nggak bisa diam. Bagaimana kita membuktikan sama dunia usaha kita bekerja. Akhirnya saya coba mendatangkan pengusaha-pengusaha, saya paparkan permasalahan di Jakarta Timur, 3 program prioritas saya, dari penanganan banjir, penanganan COVID, dan pemulihan ekonomi. Alhamdulillah mereka bantu semua. Vaksinasi mereka bantu, pembuatan sumur resapan tentunya butuh biaya, butuh alat. Alatnya saya minta di SDA, saya bilang belum bisa alat seperti ini Pak Wali, karena nggak ada di katalog. Akhirnya saya Bang Haji cari, dapatlah alat, kita ketemu alatnya, satu alat harganya 35 juta, dapat 40 dari pengusaha-pengusaha yang Jakarta Timur. Tentunya alat ini sudah sebar. Sumur yang kami buat kedalamannya sekitar 30 meter. Ukurannya apa? Ukurannya ketika ketemu dengan karang dan pasir, terjadi gravitasi air. Saya udah coba di Panjaitan satu sumur selama setengah jam, saya semprotkan pemadam kebakaran 10.000 liter dalam setengah jam, air surut menyerap langsung. Tentunya kita lakukan terus upaya pembebasan tanah, bukan berarti tidak perlu, itu solusi jangka panjang, tapi jangka pendek masyarakat menginginkan bagaimana tidak banjir atau mengurangi genangan. Yang kedua, saya lakukan investigasi di daerah hulunya, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, di mana dia berkatakan kota 1000 waduk, tapi waduknya pada nganggur, kering semua, Jakartanya banjir. Saya ke sana, ternyata Wagub itu waduk semuanya nggak ada sodetan. Saya bilang kenapa nggak disodet? Gak berani Pak Wali, kita harus izin ke BPSCC, pemerintah pusat. Sodet tanggung jawab saya, saya diputar BPSCC. Warga saya banjir, kok ada takut sodet akhirnya. Jadi air yang dari Kali Sunter Cipinang disodet biar mengalir ke waduk, di waduk ditahan, inletnya, outletnya kita atur. Ketika level udah tinggi baru kita buka perlahan. Jangan sampai Jakarta hujan, Bogor kirim. Aduh, sepanjang dari mulai Cipinang, sepanjang terus sampai terakhirnya mana? Kelapa Gading tenggelam. Sekarang Wali Kota Jakarta, terima kasih Pak Bang, kenapa enak sekarang utara nggak banjir lagi Kelapa Gading kalau dikendalikan di Jakarta Timur. Jadi yang kedua, semua waduk-waduk yang ada, dari waduk Giri Kencana, waduk Muncul, waduk Pondok Rangon, waduk Tiu, waduk Wirajasa, waduk Riario, semua kita lakukan pengerukan setinggi 5 meter. Mungkin 3.000 Loma sudah merasakan sekarang tidak ada banjir, alhamdulillah. Harapan saya kita lakukan terus. Tentunya saya sebagai pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan para kiai, para ulama. Karena para kiai, para ulama punya masyarakat, punya umat, tolong disampaikan, bantu program-program pemerintah kota, termasuk Pak RW-nya, Pak RT-nya. Alhamdulillah, pemulihan ekonomi. Kemarin saya baru panen anggur nih Pak Wagub. Kemarin saya kirim ke Pak Wagub, biar Pak Wagub nyobain anggur di Jakarta Timur. Saya waduh, kemarin kita panen raya sejumlah 0,5 ton, 500 kilo anggur di Jakarta Timur. Jadi semua kemarin bulan Maret saya bilang tolong semuanya kita budidaya anggur di kecamatan-kecamatan, kelurahan termasuk RW. Kemarin udah kita
panen sebanyak 500 kilo. Tentunya upaya ini tidak hanya seremoni, tapi kita akan lakukan terus pemulihan ekonomi termasuk pemberian fasilitas berjualan. Gerobak-gerobak saya dapat kurang lebih Pak Camat 350 ada ya. Wika memberikan pada saya, beberapa pengusaha memberikan pada saya. Jadi yang saya lakukan bukan hanya orang yang sehat, tapi orang yang disabilitas. Kita punya tunanetra, ada rumah aspirasi tunanetra kurang lebih 350. Sekarang kita tempatkan, kita kontrakkan rumah aspirasinya di Bidara Cina, Kelurahan Kampung Melayu. Masuk Bidara Cina, yang arah ke tempat sebelum kali sebelah kiri. Dia juga butuh makan. Kenapa saya ajak mereka? Pada saat pandemi tinggi-tingginya Pak Wagub, saya berjalan lampu merah, saya turun. Kok tunanetra dagang kerupuk kulit? Saya tanya, galaknya minta ampun. Kenapa dagang kerupuk kulit? Saya butuh makan. Oh maaf Pak, saya ini wali kota. Oh maaf Pak Wali, saya nggak tahu minta maaf. Wajar nggak tahu, Bapak kan nggak lihat sih. Akhirnya mau nggak berubah jadi pengusaha? Oh Pak Wali, nanti saya berikan pembinaan, pemberdayaan, dan kita berikan fasilitas gerobak termasuk permodalannya. Akhirnya mereka mau, kita kumpulkan, kita beri pembinaan, kita berikan gerobak. Harga berapa gerobak? Sekitar 15 juta. Saya minta sama pengusaha uangnya gerobaknya. Modalnya dari mana? Alhamdulillah Timur sudah 6 tahun, 7 tahun berturut pengumpul bajis tertinggi se-Indonesia. Tahun lalu saya dapat 41 miliar, termasuk rumah Gembrong kemarin yang Pak Gubernur resmikan 7,8 miliar, 130 rumah kita bangun yang terbakaran. Alhamdulillah. Akhirnya kita berikan modal 2 juta, bukan berupa uang. Anda mau dagang apa? Kita kasih barangnya. Kalau uang takutnya uangnya habis, gerobaknya nggak jelas kemana. Alhamdulillah jalan, termasuk juga marbot masjid. Ketika COVID tinggi-tinggi, saya Kapolres dan tim jalan numpang sholat sambil monitor wilayah. Sedang tinggi-tingginya COVID, numpang sholat. Pak Haji Nuri ada marbot bengong aja di tangga. Kenapa bengong aja Pak? Saya nggak digaji awali. Kenapa? Habis tiap Jumat tromolnya tutup, kosong. Jadi saya bengong aja. Mau nggak dagang? Mau Pak Wali. Undang ke wali kota melalui DMI, kita undang, kita berikan fasilitas juga. Ya masjid-masjid kita kasih gerobak dan modalnya. Ini semua bentuk yang disampaikan Pak Gubernur. Dimanapun Anda menjabat, Anda bertugas, lakukan kolaborasi dan keadilan pada mereka-mereka yang butuh perhatian kita semua. Kalau petinggi-petinggi mungkin bisa telepon, tapi mereka nggak kenal petinggi-petinggi. Ini kita upayakan terus, termasuk pembinaan, termasuk kader PKK, termasuk beberapa ibu kantor saya mungkin, mohon maaf, kantor wali kota yang paling lengkap Pak Haji Nuri, maaf ya. Kita punya PAUD gratis, pendidikan anak usia dini. PAUD ini gratis. Sebenarnya saya nggak mau nama saya, cuman semuanya bilang udah kan bapak kan yang penuhnya, namanya aja Anwari, PAUD Anwari. Kantor wali kota ada PAUD. Saya punya greenhouse, saya punya Dekranasda, saya punya Jackplaner, macam-macam itu semua tanpa APBD. Kita meyakinkan dunia usaha akhirnya mau bantu. Kita lakukan semuanya upaya-upaya bagaimana warga Jakarta Timur sejahtera, aman dan damai. Yang berikut saya mengatakan 3 bulan sekali pembinaan dai-dai muda, para kiai, para ulama yang muda-muda. Kenapa? Waktu saat COVID banyak guru besar kita yang meninggal dunia. Warasatul Anbiya akan terputus. Bagaimana kita melakukan pembinaan? Akhirnya Pak Wagub kita pembinaan tiap 3 bulan sekali 100 dai muda kita bina, kita berikan transport, kita berikan makan dan sebagainya di kantor wali kota. Alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Pembinaan kita libatkan, maaf pada ketua MUI Pak Kiai Didi, saya lupa. Pak Kiai Didi termasuk narasumbernya, Haikal Hasan termasuk anggota dewan. Bagaimana dai muda menyampaikan hal-hal yang membuat sejuk Jakarta Timur, tapi bukan sifatnya provokatif. Kita nggak usah mengurusi umat lain, kita urusin diri kita, umat kita urusin. Bagaimana Omar Sanaka ila rahmatan lil alamin. Islam turun ini berikan rahmat pada semua. Itu kan Rasulullah dihadirkan untuk itu. Jadi ketika Islam hadir, bawa berkah buat semua umat, bukan hanya umat Islam tapi umat lain. Alhamdulillah pada hari ini pun semuanya berjalan dengan baik. Pak Wagub diharapkan mohon dukungan para kiai, para ulama, para ormas yang ada di sini, termasuk MUI, DMI, semua
semua FKUB dan sebagainya. Kita lakukan terus upaya-upaya, termasuk saya telah membuat masjid ramah anak Pak Wagub. Mungkin mohon maaf, di Jakarta pertama, di Indonesia pertama bikin Jakarta Timur. Pada saat saya lomba kemarin Pak Paran, saya buat kawasan terintegrasi. Akhirnya saya dapat mendapat predikat apresiasi kota layak anak kategori utama tertinggi di Indonesia, Jakarta Timur. Alhamdulillah, meskipun padat, tapi kita lakukan terus. Tentunya semua ini bukan prestasi saya, prestasi warga Jakarta Timur yang mau mengikuti pimpinannya. Pimpinan siapa yang di depan ini? Ulama wal umaroh, bukan saya sendiri, tapi semuanya ada di sini. Ada Habib Abdul Alatas, ada Pak Kiai Nuri, Pak Wagub, pembina kita, Pak Ahmad Aliano, MUI, Kiai Didi, banyak semuanya, para Habib, para Kiai, Kiai Buha, Pak Ulum. Mari bersama kita tingkatkan terus kebersamaan dengan maulid ini, merupakan motivasi atau spirit buat kita bersama. Bagaimana kita membangun umat dengan kebersamaan. Demikian, mohon maaf Pak Wagub, terima kasih. Semoga kita doakan Pak Wagub semakin sukses, semakin berhasil, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jabatan selesai, tapi silaturahmi kita tak akan pernah putus. Beliau adalah pimpinan saya sampai beliau mau dicabut sama Allah. Tetap pimpinan. Alhamdulillah sampai hari ini, mohon maaf, 2 minggu sekali Pak Teoso masih telepon saya. Saya merasa bangga. Pak Koke, Pak Jinuri tahu kalau ngobrol saya Pak Jinuri bisa 2-3 jam. Kadang-kadang sama Bang Koke saya sampaikan Bang Koke kurang sehat hari ini nggak bisa hadir. Jadi semua pimpinan adalah pimpinan buat saya. Nggak ada kata pensiun buat saya. Kemanapun ketemu Pak, apa kabar? Pak yang saya bisa bantu apa? Nggak ada sifat saya setelah menjabat masing-masing, nggak ada. Adalah pimpinan. Beliau adalah pembina-pembina kami yang kami harus hargai, bukan jabatan tapi kepribadiannya. Demikian, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua, berikan keberkahan pada hari kegiatan rangkaian Maulid, santunan dan sebagainya. Pak Kiai Haji Nuri selalu telepon saya, selalu koordinasi kegiatan apapun. Terima kasih, meskipun saya muda seperti anak, tapi tetap beliau menghargai. Waalaikumsalam. Silakan Bib. Bib Muhammad, Bib Abdurrahman. Silakan, yang punya Ciracas nih. Silakan Bib. Ini juga Habib sepuh tua, tapi suasananya luar biasa kalau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Sallu ala Muhammad. Tapi dengan keadaan kondisi seperti itu tetap bekerja. Wah, luar biasa. Di rumahnya disiapkan meja untuk kerja, siap untuk melaksanakan tugas. Luar biasa. Kita beri apresiasi kepada beliau. Mudah-mudahan jadi pengganti di wilayah DKI. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tausiah wan nasihah al-mufidah yang akan disampaikan oleh